Oke, selanjutnya kita belajar jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu jurnal atau pencatatan keuangan yang berguna untuk menyesuaikan jumlah aktiva dan pasiva di akhir bulan atau di akhir periode atau akhir tahun. Misalkan pada awal bulan dibeli alat tulis kantor sejumlah misal 300.000, ternyata seiring berjalannya waktu di bulan itu alat tulis kantor yang tadinya 300.000 untuk membeli sekian jumlah ballpoint dan sekian jumlah pensil, ternyata pensil dan ballpoint itu digunakan sehingga jumlahnya berkurang. Misalkan pada akhir bulan jumlahnya hanya jika diuangkan tinggal 100.000. Nah, kan ada perbedaan nilai, 300.000 menurun ke 100.000. Nah, perubahan nilai itu akan dicatat di jurnal penyesuaian ini. Nah, oke, jurnal penyesuaian ada beberapa hal yang disesuaikan di jurnal penyesuaian. Yang pertama, pemakaian peralatan. Misalkan contoh pada bulan Januari peralatan tercatat sebesar 1 juta. Tetapi sepanjang tahun terpakai 800.000 sehingga sisanya di bulan Desember 200.000. Nah, pencatatan penyesuaian di bulan Desember adalah di debitnya adalah beban perlengkapan 800.000. 800.000 itu adalah jumlah peralatan yang terpakai. Nah, di kredit itu adalah perlengkapan 800.000 di kredit. Jadi kenapa perlengkapan di kredit? Itu artinya kalau perlengkapan di kredit berarti perlengkapan itu berkurang sejumlah 800.000. Selanjutnya ada beban belum dibayar. Misalkan ini contohnya di akhir tahun gaji pegawai atau beban biaya gaji itu belum dibayar 2 juta. Berarti kita tulis di debitnya itu adalah beban gaji 2 juta rupiah. Nah, di kreditnya untuk agar seimbang adalah utang gaji. Utang di kredit berarti utangnya bertambah sebesar 2 juta rupiah. Yang nomor 3 adalah piutang pendapatan. Misalkan kita di akhir tahun di bulan Desember itu kita punya pelanggan tapi belum membayar upah jasa kepada kita sebesar 800.000. Nah, di kita itu di debit ditulisnya sebagai piutang usaha. Kenapa piutang? Karena yang mempunyai utang adalah pelanggan kita sebesar 850.000, dan di kredit kita sudah menghitung itu sebagai pendapatan 850.000. Yang nomor 4 adalah penyusutan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu adalah aktiva yang nilainya akan tetap ada walaupun sudah melewati satu periode akuntansi. Misalkan aktiva tetap itu gampangnya adalah sesuatu yang harta kita yang tidak cepat habis. Misalkan tanah, lalu ada bangunan, itu kan tidak mungkin 1 tahun langsung bangunan itu habis terpakai, jarang sekali. Biasanya 25 tahun, 50 tahun baru bangunan itu nggak bisa dipakai lagi. Nah, penyusutan itu adalah nilai yang berkurang dari bangunan-bangunan itu atau dari aktiva tetap. Misalkan contoh pada bulan Januari perusahaan itu memiliki sepeda motor 25 juta nilainya. Tapi di bulan Desember ternyata setelah pemakaian sepeda motor itu kualitasnya berkurang sehingga nilai jualnya atau nilai produknya itu hanya tersisa 21 juta. Jadi kita catat di debitnya itu beban penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan kita anggap sebagai beban nilainya 4 juta rupiah, dan di kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan kendaraan adalah 4 juta. Nah, nilai 4 juta ini akumulasi penyusutan kendaraan akan kita kurangkan ke sepeda motor. Pada awalnya 25 juta dikurangi 4 juta nilainya tinggal 21 juta. Yang nomor 5 adalah kerugian piutang. Misalkan pada akhir tahun adalah misal ada pelanggan belum membayar kepada kita, tetapi saat akan ditagih ternyata pelanggan itu sudah meninggal, jadi tidak mungkin ditagih. Nah, piutang yang belum dibayar dari pelanggan itu adalah 200.000. Jadi kita catat di beban di debitnya itu beban kerugian piutang 200.000 rupiah, dan di kreditnya adalah cadangan kerugian piutang itu 200.000 rupiah. Nomor 6 misal adalah beban dibayar di muka. Misal beban dibayar di muka itu seperti misal kita pada sekarang misal bulan Juli, nah kita membayar misal listrik untuk 1 tahun ke depan, Juli sekarang 2024 sampai membayar listrik bulanan sampai Juli atau Juni 2025.
Oke, jadi beban dibayar di muka itu adalah kita membayar beban untuk beban 1 tahun ke depan, tapi barang yang kita bayar itu belum kita nikmati. Jadi kita membayar di muka. Di sini contohnya adalah di bulan Oktober perusahaan membayar sewa gedung 1 tahun ke depan 1.200.000. Jadi dari bulan Oktober tahun ini sampai September tahun depan adalah 1.200.000, atau tiap bulan itu 120.000. Maaf, setiap bulan adalah 100.000. Jadi di bulan Desember kita harus melakukan penyesuaian. Jadi beban dibayar di muka yang sudah terlewati itu kan bulan Oktober, November, dan Desember, 3 bulan. Nah, tiap bulan adalah 100.000. Jadi pencatatannya di debit itu adalah beban sewa, kita tulis 300.000, dan di kreditnya sewa dibayar di muka itu 300.000. Artinya sewa dibayar di muka yang tadinya 1.200.000 sudah berkurang 300.000. Seperti itu. Dan yang nomor 7 itu pendapatan dibayar di muka. Itu contohnya seperti kita pelanggan ingin kita melakukan sesuatu kepada pelanggan, misalkan melakukan jasa yang sudah menjadi kewajiban kita kepada pelanggan, tetapi jasa itu akan dilakukan di masa depan dan pembayaran jasa dilakukan sekarang. Jadi kita sudah terima uang tapi kita belum menjual apapun kepada pelanggan. Nah, itu namanya pendapatan di muka. Contohnya, bulan Mei diterima pendapatan jasa yang akan dikerjakan 1 tahun ke depan. Jadi 1 tahun ke depan itu harus melakukan jasa, kita harus memberikan jasa kepada pelanggan, tapi upah jasa itu sudah kita terima terlebih dahulu di bulan Mei. Nah, itu nilainya 1.200.000. Untuk 1 tahun berarti 1 bulan 100.000. Nah, jadi pencatatan di bulan Desember itu adalah kita melakukan nulis di debit jasa diterima di muka 960.000. Ini dari jumlah bulan dikali 100.000. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan dikali 1, maaf, ini seharusnya 1 bulan 100.000, jadi 8 kali 100.000, 800.000. Jadi ini ada kesalahan, seharusnya jasa diterima di muka debit 800.000 rupiah, dan di kreditnya adalah pendapatan juga 800.000 rupiah. Maaf, ini ada kesalahan di sini. Oke, nah ini nomor 8 adalah pencatatan penyesuaian, jurnal penyesuaian khusus perusahaan dagang. Nah, ada yang namanya harga pokok penjualan atau HPP, itu dihitung dari persediaan barang awal, nilainya dalam rupiah, ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang akhir. Nah, pembelian bersih ngitungnya gimana? Ngitungnya adalah dari pembelian itu sendiri, kita beli barang untuk dijual, nilainya berapa, ditambah ongkir pembelian dikurangi retur pembelian, itu adalah barang yang sudah kita beli tapi kita kembalikan, dan dikurangi potongan pembelian. Nah, kita masukkan, jadi HPP itu bisa dihitung dari persediaan barang awal ditambah pembelian, ditambah beban ongkos pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, dikurangi persediaan barang akhir. Nah, untuk jelasnya kita ada contohnya di sini ini. Nah, yang ini contoh kasus, misal nomor 1, persediaan barang akhir misal di bulan Desember 4 juta. Nah, persediaan barang awal misal di bulan Januari tahun itu adalah 6 juta. Jadi di bulan Januari 6 juta turun jadi 4 juta di bulan Desember. Nah, nomor 2, pada bulan November perusahaan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan 3.600.000, dan nomor 3 ada gaji belum dibayar 300.000. Nah, yang nomor 1 kita seperti ini, persediaan barang akhir 4 juta di bulan Desember, dan di bulan Januari persediaan barang awalnya 6 juta rupiah. Nah, kita tulis di sini yang paling atas, baris paling atas, kita tulis persediaan barang awalnya dulu 600.000, kita taruh di kredit, dan di debitnya apa? Adalah harga pokok penjualan dengan nominal yang sama 6 juta, maaf, bukan 600.000. Dan yang selanjutnya kita komponen harga pokok penjualan selanjutnya di sini adalah pembelian. Ini pembelian yang baris kedua ini. Nah, pembelian di sini berapa jumlahnya? Di sini kita lihat ada 2 juta. Nah, pembelian kita masukkan di kredit 2 juta. Dan komponen selanjutnya adalah ongkos kirim pembelian
kita tahu dari di sini ongkos kirim pembelian adalah 100.000. Di sini adalah di debit. Nah, ditaruh di sini, dibalik taruh di kredit 100.000 dan di HPP-nya adalah 100.000. Retur pembelian selanjutnya kita masukkan. Retur pembelian itu di sini adalah 500.000 di kredit. Jadi dimasukkan ke sini 500.000 dibalik ke debit 500.000. Nah, yang terakhir adalah persediaan barang akhir itu sendiri adalah 4 juta. Nah, 4 juta kita masukkan ke sini. 4 juta persediaan barang akhir di debit dan harga pokok penjualan adalah di kredit 4 juta. Nah, menghitung HPP-nya adalah dari ini. 6 juta, yang debit kita jumlahkan dulu 6 juta tambah 2 juta tambah 100.000, lalu dikurangi yang di kredit. Di kredit 500.000 dan 4 juta. Jadi 500.000 tambah 4 juta, lalu kita kurangkan yang di debit 8.100.000, di kredit 4.500.000, hasilnya adalah 3.600.000. Nah, di bulan November yang nomor 2, perusahaan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan 3.600.000. Jadi per bulan 3.600.000 dibagi 12 bulan adalah 300.000. Jadi per bulan 300.000 untuk bulan Desember, berarti sewanya sudah berjalan 2 bulan, November dan Desember. 2 bulan kita kali 300.000, 600.000. Tadi kita tahu beban sewa di debit 600.000, lalu penyesuaiannya di kredit adalah sewa dibayar di muka 600.000. Nomor 3 ada gaji belum terbayar sebesar 300.000. Jadi pencatatannya beban gaji di debit 300.000 dan di kredit adalah utang gaji 300.000. Ya, selanjutnya kita belajar laba rugi di video selanjutnya.